Nah, malam hari ini kita akan lihat bagaimana gagasan Martin Luther dan juga apa dampaknya atau apa juga yang menjadi pelajaran bagi kita yang bisa kita tarik dan mungkin kita kembangkan pada masa kita, ya. Nah, ini ada 3 pokok saja yang nanti kita bahas, yaitu Luther dan reformasi, Luther dan teologinya, nanti sama penutup dan juga refleksi, ya. Kita bahas dulu dari pokok pertama, Luther dan reformasi. Jadi di zaman Luther abad ke-16 itu ada beberapa peristiwa penting yang sebenarnya menjadi latar belakang timbulnya reformasi, ya, atau latar belakang timbulnya kritik yang disampaikan oleh Luther terhadap gereja pada masa itu. Jadi yang pertama itu kondisi kekristenan atau bisa dikatakan Katolik secara umum pada zaman itu, dia menguasai dan membentuk kebudayaan Eropa, ya, kurang lebih 800 tahun. Jadi latar belakang kebudayaan Eropa itu sebenarnya kebudayaan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kekristenan. Jadi kita jangan heran, nah kemarin saya sempat sampaikan, misalnya produk-produk dari Alkitab itu banyak menjadi landasan hukum, baik di Amerika maupun di Belanda. Yang di Amerika saya kasih contoh misalnya pembebasan terhadap perbudakan, ya, hukum sipil, hak-hak sipil terhadap perempuan. Nah, itu semua bagian dari perkembangan di mana prinsip dasar Alkitab itu dikembangkan di dalam ranah sosial dan politik. Dan juga demikian di Belanda, ya, kita tahu bahwa undang-undang kita itu sebenarnya undang-undang yang diadopsi dari undang-undang Belanda, pemerintahan kolonial zaman itu. Tapi kita lihat bahwa nilai-nilainya itu sebenarnya nilai-nilai prinsip keadilan yang memang diambil dari Alkitab. Kita di sisi lain kita juga perlu bersyukur bahwa iman Kristen itu secara menyeluruh di dunia punya pengaruh yang baik, walaupun gereja pada zaman Luther itu dikatakan masa kegelapan. Gereja berada di dalam satu situasi yang kurang baik. Nah, pada zaman itu, gereja juga berhasil menghimpun suku-suku yang bertikai, yang berperang, kemudian menjadi semacam satu koalisi besar di bawah satu bahasa Latin dan juga bawah satu kredo kekristenan Katolik dan juga di bawah komando Paus. Nah, jadi Paus ini bukan saja pemimpin agama, tapi juga dia sekaligus pemimpin politik juga. Dia punya kekuasaan politik di mana dia bekerja sama dengan raja-raja yang menguasai misalnya Inggris, Spanyol, dan sebagainya itu yang berkoalisi dengan dia. Dia punya kepentingan politis juga di sana. Jadi kita bisa lihat bahwa kekuasaan Paus itu bukan saja atas kepemimpinan hierarki keagamaan, tapi dia juga punya kekuatan politik, sehingga inilah yang menjadi latar belakang di mana kalau kita lihat, misalnya kalau teman-teman belajar tentang sejarah penemuan-penemuan, nanti kita akan ketemu Kopernikus dan Galileo, atau Kopernikus yang dieksekusi gereja karena dia menemukan satu teori yang tidak sesuai dengan pandangan gereja pada zaman itu. Nah, kenapa gereja bisa menghukum seorang ilmuwan? Karena yaitu dia, gereja punya kekuasaan juga secara politis. Jadi bukan saja persoalan teologi, tapi juga persoalan politis. Jadi Paus punya kuasa yang cukup kuat pada zaman itu. Nah, ini juga yang nanti menyebabkan di kemudian hari para ilmuwan itu jadi membenci gereja. Mereka akhirnya memisahkan diri dari gereja, dan kita lihat sekarang ilmu pengetahuan modern itu menjadi berpisah dengan pemahaman teologis. Nah, ini gambaran umum yang menyebabkan perpisahan dan kondisi gereja pada zaman itu. Sekularisasi lembaga gereja terlihat jelas pada abad ke-16, ya. Pada abad itu Paus Leo yang ke-10 dia yang memimpin. Nah, dia ini sebenarnya seorang hamba Tuhan yang cukup tulus dalam imannya. Tetapi dia tuh punya kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan politis. Kemudian karena hobi dia yang suka dengan kegiatan musik, seni, teater, nah akhirnya dia menghabiskan banyak uang Nah, kemudian pada zaman itu dia juga mau membangun Basilika Santo Petrus yang saat ini di Vatikan, sehingga dia membutuhkan banyak sekali dana. Untuk mensiasati itu, dia kemudian mengubah praktik dari indulgensia, ya. Indulgensia ini surat pengampunan dosa untuk mempercepat penyucian orang-orang yang mati di purgatorium, ya. Nah, sehingga indulgensia ini berfungsi untuk mempercepat proses di dalam api penyucian itu. Nah, pada zaman ini Paus mengeluarkan indulgensia ini, dia dijual, ya. Sehingga kalau ada orang yang mau mendoakan kerabatnya untuk cepat selesai di dalam purgatorium itu, api penyucian itu, mereka harus membeli indulgensia ini dan memberikan sejumlah uang, begitu, ya.
Sehingga cepat selesai, katakanlah begitu, proses penyucian itu dan bisa langsung ke surga. Nah, dari situ dia membuat satu peraturan itu dan kemudian nanti menjadi latar belakang di mana Luther mengeluarkan 95 tesisnya itu ya, dalilnya atau kritiknya itu. Dalil ke-86 Luther menyinggung keras persoalan ini ya. Jadi kita tahu bahwa Luther itu mengeluarkan 95 dalil ya yang dia tempel, atau 95 semacam kritik begitu yang dia tempel di pintu gerbang gereja Wittenberg. Poin ke-86 dia mengatakan bahwa mengapa Paus yang sudah kaya itu, yang lebih kaya dari para pengerjanya atau Kraus ya, itu kenapa dia nggak membangun Basilika Santo Petrus itu dengan uangnya sendiri, tapi kenapa dia harus membuat semacam ini, politisasi indulgensia ini untuk mendapatkan uang dari orang-orang Kristen yang miskin begitu. Nah, dia mengkritisi itu ya, karena dia melihat sebuah kecerobohan dari Paus yang mengambil keputusan yang keliru, sehingga bukan saja salah dalam pemahaman teologisnya, tetapi juga sekaligus membebani orang-orang miskin pada zaman itu yang mereka justru tidak tahu apa-apa dengan indulgensia ini, begitu ya. Nah, Luther sebagai seorang imam atau seorang biarawan pada saat itu mengkritisi. Nah, tapi kita perlu tahu, Bapak Ibu Saudara rekan-rekan, Luther menyampaikan 95 dalil ini bukan dalam pengertian dia membenci gereja Katolik. Nah, pada zaman itu, seorang akademisi seperti Luther dan teman-temannya, itu sebenarnya hal yang lumrah kalau mereka memberikan semacam kritik, terus kemudian mereka mengajukan ke semacam dewan kota dan mereka mendiskusikan bersama-sama. Itu semacam ruang diskusi akademis untuk memperdebatkan suatu permasalahan di dalam gereja dan kemudian mereka bersama-sama mencari solusi. Konteksnya pada zaman itu Luther tidak memusuhi gereja Katolik. Dia sengaja mengajukan kritik untuk didiskusikan bersama-sama. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam sejarah gereja itu, Luther sebenarnya tidak mau keluar dari gereja Katolik, tapi keputusan dari kepausan sendiri yang mengekskomunikasi dan kemudian masalahnya makin meluas. Nah, akhirnya dia memisahkan diri. Itu gambaran umumnya. Nah, itu yang pertama dari segi internal di dalam gereja yang menyebabkan terjadinya reformasi. Yang kedua, ada satu gerakan juga di zaman Luther itu, yaitu namanya Renaissance. Ya, Renaissance ini secara singkat dapat dikatakan bahwa kelahiran kembali. Apa maksudnya? Ini tuh merupakan semacam gerakan transformasi yang dimulai pada abad ke-14 hingga 16 dalam bidang seni, dan berlanjut kepada pemikiran manusia yang bebas dan otonom dengan meninggalkan prinsip lama, memento mori, ingatlah bahwa engkau akan mati. Ini prinsip teologis ya. Dan kemudian beralih kepada semboyan baru, carpe diem, nikmatilah kesenangan hidup. Nah, jadi Bapak Ibu rekan-rekan perlu ingat, di zaman ini ada satu pergerakan sekularisasi ya. Jadi ada para ilmuwan, para pemikir, para filosof zaman itu yang hendak mau memisahkan diri dari pemahaman manusia yang terlalu takut mati. Karena kalau orang takut mati artinya kan mereka nanti menjadi manusia yang terlalu religius dan tidak bisa menikmati hidup, kalangan sekuler nih ya. Jadi mereka mendorong orang-orang pada zaman itu juga untuk menikmati kesenangan hidup. Nah, ini awal mula dari nanti terjadinya revolusi besar-besaran di Eropa, kemudian terjadi kemajuan, modernisasi, dan nanti bangkitnya industri dan sebagainya, penemuan-penemuan itu di zaman ini. Pada era ini berkembang dua gerakan yang secara fundamental atau secara mendasar itu berbeda tujuan, namun memiliki metode pendekatan yang sama, yaitu ad fontes, kembali pada sumber-sumber awal. Nah, jadi di dalam masa ini ada dua gerakan yang sama-sama ingin memperbaharui kebudayaan dan gereja. Yang bergerak di dalam pembaharuan kebudayaan itu kalangan humanis. Mereka itu hendak mengembalikan cita-cita manusia di Eropa pada zaman itu kembali merujuk pada kesuksesan Romawi zaman kuno, Yunani yang hebat begitu, yang besar dengan kebudayaannya ya. Sehingga mereka mulai meneliti misalnya sumber-sumber dari filsafat Yunani tentang politik, ekonomi, kesehatan. Nah, itu sebabnya zaman ini zaman berkembangnya penemuan-penemuan ya, karena orang mulai tertarik dengan ilmu pengetahuan. Nah, mereka mendapatnya dari tradisi Yunani tadi. Di lain sisi, Renaissance ini juga memberikan satu kesegaran di dalam bidang teologi, di mana orang-orang di Eropa itu kemudian mereka mendapat akses untuk meneliti kembali teks-teks Alkitab kuno. Selama ini kan mereka hanya membaca teks Alkitab dari terjemahan
bahasa Latin, Vulgata ya, yang secara resmi dikendalikan oleh Vatikan dari Gereja Katolik Roma. Pada zaman ini mereka kemudian mempunyai akses yang untuk meneliti sumber-sumber Alkitab yang lebih tua begitu dari gereja-gereja di timur ya. Kita sudah pernah sampaikan bahwa gereja ada dua. Pertama di timur, Konstantinopel, Bizantium. Kemudian pusat gereja yang kedua adalah di Roma, Vatikan. Semangat ini merupakan jiwa pergerakan intelektual di abad pertengahan, baik dalam teologi, filsafat, budaya. Kenapa orang-orang Kristen zaman Martin Luther itu mereka mendapat akses untuk meneliti sumber-sumber Yunani, gereja-gereja timur, karena pada zaman itu gereja timur yang pusatnya Bizantium atau di Turki sekarang ini jatuh oleh Kekaisaran Ottoman. Setelah diserbu oleh Kekaisaran Ottoman, kemudian runtuh, dikuasai. Nah, para intelektual atau teolog-teolog atau hamba-hamba Tuhan yang dari Turki itu mereka kemudian mengungsi ke Roma, Italia. Nah, dari situlah mereka mendapat akses yang banyak untuk membaca tulisan-tulisan sumber-sumber Bapak Gereja yang lebih awal, sehingga mereka memperoleh lebih banyak sumber-sumber iman. Nah, ini yang menyebabkan mereka kembali meneliti dan semangat untuk melihat iman Kristen yang murni itu kembali mulai timbul pada zaman itu. Gerakan ini juga didukung oleh para orang-orang kaya pada zaman itu. Mereka kemudian mendanai para intelektual untuk mulai mengkaji sumber-sumber Alkitab atau sumber-sumber iman, baik dari tradisi-tradisi gereja, yang bisa dijumpai, yang dibawa oleh para scholar atau para teolog dari gereja timur. Nah, itu gambaran dari segi budayanya. Nah, kemudian kita lihat Luther sekarang. Protes Luther pada Oktober 1517 itu, dia menuduh gereja Katolik pada dasarnya gagal membantu pada saat dibutuhkan. Dia mencari hikmat, kenyamanan, dan kepastian dari gereja, tetapi dia melihat sebuah institusi yang disibukkan dengan kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh duniawi. Pada tahun 1517, Luther secara khusus bermasalah dengan indulgensia, sertifikasi resmi, yang dapat dibeli individu untuk mengurangi dihabiskan kerabat atau teman yang telah meninggal di api penyucian. Sebenarnya, kenapa Luther sampai begitu tersinggung dengan penjualan indulgensia ini? Karena Luther, walaupun dia sudah menjadi seorang biarawan, tetapi dia tuh sementara bergumul dengan keselamatan dia. Dalam pergumulannya sebagai seorang biarawan itu dia berjuang untuk hidup kudus mati-matian begitu ya. Bahkan di dalam satu kutipannya dia bilang kalau misalnya ada seorang biarawan yang bisa selamat karena perbuatan baik dan kehidupan yang paling saleh, akulah orangnya. Dia sampai bilang begitu. Dan teman-temanku bisa mengkonfirmasi itu. Jadi saking pengen kehidupan yang saleh itu Luther sampai berjuang mati-matian ya. Bahkan dia kadang-kadang itu berdoanya sampai mengucapkan doa Bapa Kami sampai 27 kali, Salam Maria dan sebagainya. Mengaku dosa itu hampir tiap minggu sekali begitu ya, saking pengen hidup kudusnya. Tetapi di dalam pergumulan dia untuk mendapati kehidupan yang kudus itu, dia justru semakin melihat bahwa terlalu banyak kekurangan dan keterbatasan dalam kehidupan dia untuk bisa mengklaim bahwa dia sudah selamat. Nah, jadi di dalam pergumulan dia itu bisa bayangkan ketika dia sementara mati-matian untuk berjuang hidup kudus untuk dapat ya semacam penghiburan bagi dia bahwa oh saya sudah memenuhi yang Allah tuntut begitu ya. Tetapi di sisi lain ada seorang yang namanya Johannes Tansel yang dengan sembrono, dengan seperti sales yang berjalan dari rumah ke rumah dan untuk menjual surat pengampunan dosa dan bisa mengatakan dengan gampang bahwa udah gampang begitu, kamu nanti tinggal beli surat ini dan nanti kamu selesai langsung bisa masuk surga dengan gampang. Itu kan sesuatu bagi dia sangat menjengkelkan begitu ya, yang seseorang sementara berjuang untuk bisa mencapai standar kekudusan Allah, tapi di sisi lain ada semacam jalan pintas yang gereja berikan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sementara digumuli, ya itu sesuatu yang bagi Luther sangat menjengkelkan. Nah, itu sebabnya dia mulai mengkritisi ya. Nah, jadi Johannes Tansel seorang penjual yang sangat agresif sedang sibuk di dekat kota Wittenberg. Nah, ini di tempatnya Luther ya. Karena Luther adalah seorang pelayan gereja juga, maka mereka pasti akan diminta keterangan, diminta penjelasan. Nah, Luther menjadi semakin bingung. Sementara di satu sisi dia mengajar surat Roma,
surat Galatia, dan ada beberapa surat yang dia ampu di kampus di mana dia sebagai dosen. Tapi sisi lain, dari gereja sendiri membuat satu kebijakan yang bertolak belakang dengan apa yang dia pelajari. Itu sebabnya dia mulai menyusun kritik. Jadi kritik Luther sebenarnya hanya pada penjualan indulgensia ini saja yang dia tidak setujui, yang menjadi inti dari perlawanan dia. Tetapi nanti di kemudian hari, kritik itu akan berlangsung dan mulai meluas dalam sisi politis ya, di mana dia akan mengkritisi kepemimpinan Paus, dianggap tidak bisa salah dan sebagainya. Dua latar belakang di mana kondisi gereja yang pada saat itu ya bisa dibilang masa kegelapan gereja pada zaman itu. Kemudian yang kedua, ada pergerakan di dalam sosial budaya di mana orang-orang pada zaman itu mulai bergairah untuk meneliti ya, belajar, dan mereka mulai menemukan penemuan-penemuan baru. Nah, di zaman Luther ini juga kita bisa ingat bahwa di zaman ini nanti ada penemuan mesin cetak. Karena penemuan mesin cetak itu, ide-ide Luther ini makin tersebar luas. Nah, itu sebabnya reformasi yang dilakukan Luther ini lebih cepat berkembang karena ada pengaruh mesin cetak untuk memperluas gagasan-gagasannya sekaligus nanti mencetak Alkitab yang versi Jerman di mana Luther sendiri yang menerjemahkan. Kita sudah lihat latar belakangnya. Kemudian kita masuk di pemahaman teologisnya Luther ya. Nah, ini yang cukup penting juga untuk kita bisa belajar sama-sama. Nah, menarik bahwa Luther punya pemahaman yang berbeda dengan teologi Katolik. Jadi, pendekatan hermeneutik atau metode cara dia menafsirkan Alkitab itu seperti yang kita gunakan sekarang, sangat berpatokan pada Alkitab. Ya. Jadi, dia tidak lari keluar ke sana ke sini, tetapi apa kata Alkitab? Ada satu moto di mana dia mengatakan bahwa scriptura interpres. Jadi, Alkitab adalah penafsir Alkitab. Jadi, kalau misalnya ada satu bagian Alkitab yang tidak jelas, bagian lain akan menjelaskan bagian yang tidak jelas itu. Nah, ini prinsip yang harus dipegang oleh gereja-gereja reformasi dan memang kita menggunakan ini ya, Alkitab menafsirkan Alkitab. Nah, penafsiran Alkitab yang benar harus berasal dari pemahaman teks tersebut secara literal ya. Para penafsir yang ingin memahami pesan Alkitab harus juga memahami kondisi sejarah, tata bahasa, konteks dalam penafsiran. Ini merupakan model penafsiran historis, harfiah, dan gramatika. Nah, ini sebenarnya model umum yang saat ini dipegang oleh kita, gereja-gereja reformasi ya, baik gereja-gereja Injili, Reform, maupun gereja-gereja Pentakosta Karismatik, kita semua berlandaskan pada penafsiran historis, harfiah, dan gramatika. Artinya, kita menafsirkan Alkitab itu sesuai dengan apa yang tertulis di situ, menjadi dasar untuk kita menjelaskan pesan-pesan yang disampaikan kepada jemaat begitu. Nah, itu kira-kira gambaran dari hermeneutik Luther ya, atau prinsip penafsiran Luther. Nah, Luther juga menekankan sentralitas Kristus dan Roh Kudus dalam penerapan interpretasi, penerapan penafsiran. Ia mengatakan bahwa seorang siswa teologi harus menjadi lebih dari sekedar ahli filologi atau ahli bahasa. Nah, kamu juga harus diterangi oleh Roh Kudus, dan penafsiran kamu itu tidak boleh hanya sampai pada sebatas penafsiran teks, tapi harus memimpin kamu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ini luar biasa, saya pikir, penafsiran Luther ya. Jadi, dia tidak main-main ketika dia membaca Alkitab, benar-benar dia pelajari secara serius, kemudian dia minta pimpinan Roh Kudus, dan juga dia ingin untuk berjumpa dengan Kristus melalui pembacaan-pembacaan yang dilakukan. Ini saya pikir cara penafsiran Luther atau cara Luther membaca Alkitab ini sangat baik untuk kita tiru ya, sangat baik untuk menjadi teladan bagi kita. Nah, itu cara dia menafsirkan. Maka jangan heran ketika dia menafsirkan Alkitab, itu sangat berbeda di zaman dia ya, berbeda karena teolog-teolog Katolik pada zaman itu mereka mengawinkan filsafat dengan teologi. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kalau lihat di seminari Katolik itu kelas filsafat lebih banyak daripada kelas Alkitab. Itu sebenarnya warisan dari abad pertengahan ini. Makanya kalau kita lihat ahli-ahli filsafat di Indonesia itu kan semuanya romo-romo ya. Itu sebenarnya gambaran dari di mana pendekatan teologi Katolik itu mengawinkan teologi dan filsafat. Nah, tetapi Luther dan teologi reformasi, dia ingin melepaskan Alkitab dari pengaruh filsafat. Itu sebabnya Luther kembali berpegang hanya pada sola scriptura saja, hanya Alkitab. Nah, itu jadi gambaran yang baik, dan saya pikir itu sebuah warisan yang sangat baik bagi kita hari ini, di mana firman Tuhan itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi dan tidak boleh ada semacam pembanding yang bisa disetarakan dengan otoritas dari firman Allah. Nah, kemudian yang kedua, the doctrine of justification by faith, doktrin pembenaran oleh iman. Nah, ini didasarkan pada penafsiran Luther terhadap Roma 1 ayat
16 dan 17, demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari refleksi ini, Luther nanti menemukan bahwa kebenaran Allah itu sesuatu yang tadinya menakutkan bagi dia, karena kebenaran Allah itu bagi Luther itu satu gambaran di mana Allah menentukan satu standar yang sangat tinggi. Luther pun sampai stres mengikuti standar Allah itu terlalu tinggi, sampai dia seringkali putus asa. Nah, tapi ketika dia membaca secara teliti, nanti kita akan lihat sama-sama, dia menemukan bahwa kebenaran Allah itu justru sesuatu yang menjadi jalan keluar bagi dia sendiri, menjadi semacam jawaban bagi pergumulan dia selama dia bergumul di dalam pemahaman dia tentang keselamatan. Nah, ini Luther berkata demikian, aku adalah seorang biarawan yang baik dan menjalankan semua peraturan dengan sangat ketat, sehingga aku dapat mengatakan bahwa kalau ada seorang biarawan yang dapat mencapai surga melalui disiplin biara, akulah biarawan itu. Semua rekanku di dalam biara akan menegaskan hal ini. Semakin keras aku mencoba untuk memperbaiki suatu kesadaran yang tidak pasti, lemah, dan penuh dengan kesukaran dengan tradisi manusia. Aku menemukan setiap hari hal itu semakin tidak menentu, semakin lemah, dan semakin penuh kesukaran. Jadi menurut Luther, semakin dia berusaha, semakin dia menyadari bahwa dia semakin tidak mampu untuk memenuhi standar-standar yang terlalu tinggi, standar-standar kebenaran Allah yang melampaui usaha dan perjuangan dia untuk mencapai keselamatan. Kemudian, dalam refleksi Roma 1 ayat 6 sampai 17 ini, pemahaman mengenai kebenaran Allah menjadi berbeda ketika dia meneliti surat Roma. Nah, ini kemudian setelah dia meneliti dengan sungguh-sungguh, dia kemudian berkata demikian, aku berada dalam keputusasaan untuk mengetahui apa yang dimaksud Paulus dengan bagian ini. Roma 1, 16, 17 tadi, Bapak Saudara. Akhirnya karena aku bersemedi siang dan malam merenungkan hubungan kata-kata, di dalamnya nyata kebenaran Allah, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman, aku mulai memahami kebenaran Allah itu sebagai penyataan bahwa orang benar itu hidup oleh pemberian Allah, iman. Dan kalimat ini, kebenaran Allah dinyatakan, merujuk pada kebenaran yang pasif, yang melaluinya Allah yang maha pemurah, membenarkan kita oleh iman seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Ini segera membuat aku merasa seolah-olah telah dilahirkan kembali, dan seolah-olah aku telah masuk melalui pintu gerbang yang terbuka ke dalam surga itu sendiri. Sejak saat itu aku melihat seluruh wajah kitab suci dengan suatu terang yang baru. Dan sekarang, ketika aku pernah membenci kebenaran Allah, aku mulai mencintai dan memujinya sebagai ungkapan yang paling manis, sehingga bagian dalam surat Paulus ini bagiku menjadi pintu gerbang yang sebenarnya menuju surga. Jadi ketika dia melihat bahwa kebenaran Allah itu justru adalah pemberian anugerah yang dianugerahkan bagi orang berdosa, maka Luther mulai menyadari bahwa sesungguhnya perjuanganku itu bukan karena aku, tetapi karena iman. Iman di dalam Kristus, di mana Allah menyatakan, kebenaran Allah itu dinyatakan, dan setiap apa yang tidak mampu dilakukan atau dikerjakan oleh Luther atau kita sebagai manusia telah dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Nah, itu suatu kebenaran yang membuat dia, pergumulan dia saat itu tidak pernah dia pikirkan, kini terjawab ya ketika dia meneliti surat Roma. Nah, itu yang kedua tentang pembenaran oleh iman. Nah, yang menarik, bagi Luther, seluruh Injil dapat dirangkum dalam pengajaran Kristen mengenai doktrin pembenaran. Suatu penegasan bahwa manusia benar-benar masuk dalam hubungan yang penuh kasih dengan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sistem sakramental dan sakramental gereja memang memiliki tempat yang tepat dan sah, tetapi tidak diizinkan untuk campur tangan ya. Jadi walaupun sistem sakramen itu ada tempatnya, porsinya di dalam gereja, tapi itu tidak bisa menjadi dasar pembenaran untuk seseorang masuk dalam kerajaan Allah, karena keselamatan itu hanya berdasarkan anugerah dan pemberian Allah. Sakramen hanya semacam pernyataan di depan Allah dan di depan jemaat bahwa saya sudah lahir baru, saya sudah masuk di dalam satu persekutuan dengan Allah melalui baptisan atau melalui perjamuan. Tetapi untuk memastikan anugerah keselamatan itu sesungguhnya adalah pemberian begitu. Nah, Luther menekankan pesan Injil di mana Yesus Kristus adalah kebenaran Allah yang pada saat yang sama mengungkapkan hukum Allah atas dosa dan penawarnya melalui kuasa kreatif dari Roh Kudus dan mendengarkan firman Injil, orang berdosa mengambil bagian dalam kebenaran ilahi melalui iman. Ya, jadi ini gagasan Injilnya udah kelihatan banget ya dalam pemikiran Luther ya. Nah, itu pokok kedua dari teologi Luther tentang pembenaran oleh iman yang juga kita terima hari ini ya, Bapak Saudara.
Nah, yang menarik adalah ini kemarin saya nggak sempat bahas di pertemuan dengan rekan-rekannya Kak Modi. Nah, ini adalah salah satu pokok penting dari teologi Luther yang saya pikir cukup sangat baik untuk kita pelajari dengan teliti ya. Jadi paradoks teologi salib Luther. Nah, kalau tadi refleksi Roma 1 ayat 16-17, kalau ini Luther refleksi dari 1 Korintus 1 ayat 25 ya. Mungkin nanti kita bisa baca atau Bapak Ibu Saudara bisa baca dari ayat 18 juga boleh ya. Nah, saya jelaskan sedikit dulu sebelum nanti kita akan baca sama-sama. Jadi, kunci untuk memahami kebenaran Alkitab ditinjau dari perspektif kematian Kristus adalah bahwa Allah sekarang berbicara melalui sebuah paradoks. Apa itu paradoks? Paradoks ini, saya kasih catatan di bawah. Paradoks itu suatu pernyataan yang tampaknya bertentangan dengan suatu kebenaran yang real, ya. Namun sesungguhnya mengandung kebenaran yang justru lebih mendalam. Misalnya, Allah menyatakan kebenarannya melalui hal-hal yang sukar diterima secara umum, seperti dia menciptakan segala sesuatu dari kondisi yang tidak ada apa-apa atau nihil ya. Ia menang melalui kekalahan salib Kristus ya. Jadi kemenangan Allah di kayu salib itu sebenarnya simbol kemenangan Allah ya. Tetapi bagi pandangan orang yang tidak mengenal Allah, itu sebuah kekalahan dan sesuatu yang sangat tragis ya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa aku tidak malu memberitakan Yesus yang disalib ya, karena bagi kita salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, tetapi bagi orang yang tidak percaya itu sebuah sesuatu yang kebodohan ya, kebodohan dan batu sandungan bagi orang Yahudi atau bagi orang Yunani. Tapi bagi orang yang percaya salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi di sini Luther melihat bahwa kalau kita memahami misteri Allah yang besar itu, kita akan lihat secara terbalik yang seringkali Allah berbicara dari hal-hal yang justru bagi kita tuh kok agak konyol begitu ya. Jadi Allah mengubah Jumat Agung menjadi Minggu Paskah. Allah juga bekerja dengan cara-cara yang secara umum tidak dipahami oleh alur pemikiran manusia secara umum ya. Jadi ia kadang meninggikan kita dengan cara-cara merendahkan kita ya. Nah, seperti ya Yusuf katakanlah begitu ya, yang diproses sedemikian rupa baru dia diangkat makin lama makin tinggi. Daud ya cara-cara Allah tuh kadang-kadang sulit untuk dipahami, tetapi ya inilah kadang-kadang dia bekerja di dalam satu kondisi yang sulit melampaui pemahaman kita. Nah, ini Luther memahaminya sebagai paradoks. Demikian juga dengan momen salib ya. Salib Kristus itu mengerjakan sesuatu yang tidak bagi orang yang tidak percaya itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan sangat bodoh ya. Maka Bapak Saudara juga kita tidak perlu tersinggung ketika orang mengejek Kristus yang tersalib begitu, yang bahkan seringkali diolok-olok dengan telanjang atau bahkan ini juga terjadi ketika Kristus disalib pada zaman itu, ketika orang mengatakan bahwa dia yang menyembuhkan orang, membangkitkan orang, kok nggak bisa melepaskan diri dia sendiri ya. Ini semacam perspektif cara pandang yang berbeda Bapak Saudara, sehingga kalau kita tidak bisa melihat misteri Allah dan pesan Allah yang mendalam di dalam karya salib itu yang berbeda, maka kita akan gagal memahami karya Allah bagi kita. Nah, jadi bagi Martin Luther kita perlu memahami cara pandang Allah yang paradoks ini ya. Nah, ini ada satu kutipan menarik dari Mark Shaw. Dia menulis begini ya, mengarahkan pandangan kita kepada salib dan bukan pada Bima Sakti merupakan pendekatan yang tepat untuk mengenal Allah, karena untuk memperhadapkan kita pada dua kebenaran yang harus kita hadapi dengan jujur ya. Ketika kita memandang salib Kristus, kita akan mendapati dua hal yang paling prinsipil dalam kehidupan kita. Pertama, kita adalah musuh-musuh Allah, dan kedua, Allah mengasihi musuh-musuhnya di dalam Kristus. Mengenal Allah melalui kelemahan dan kebodohan salib akan menjadikan kita rendah hati, karena kelemahan dan kebodohan dan kehinahan kitalah yang sesungguhnya ditanggung oleh Allah ketika ia naik ke atas kayu salib. Jadi ketika Luther dia memandang salib Kristus dari cara pandang ini,
dia justru menemukan kelemahan, kebodohan, keterbatasan, keberdosaan dia, ketelanjangannya dia, ya, sehingga dengan itu dia akan mengucapkan syukur kepada Allah dengan anugerah yang diterima, dan sekaligus akan membuat dia untuk rendah hati karena ya kita kita nggak bisa melakukan sesuatu apapun ya. Nah, kita nggak bisa mengusahakan keselamatan kita sendiri tanpa anugerah dan keselamatan yang dinyatakan oleh Allah. Jadi ketika kita memandang salib, seharusnya membuat kita semakin rendah hati ya di hadapan Allah dan lebih mengasihi Allah, karena kita nggak bisa melakukan sesuatu apapun selain mengucapkan syukur, dan justru harus berdampak di dalam kehidupan nyata kita, jadi pelayanan, pekerjaan, lingkungan sosial, perbuatan kita, dan segala aspek kehidupan kita adalah sebuah persembahan yang kita persembahkan sebagai ucapan syukur. Nah, ini kita lihat pemahaman Martin Luther sangat luar biasa mendalam bagi kita tentang salib ya. Nah, ini yang tadi sudah sempat saya singgung. Jadi 1 Korintus 1, mungkin nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Saya hanya kutip ayat 18 dan 21 sebagai inti dari bahasan ini. Nah, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan salib. Jadi ketika Luther merenungkan perikop bagian ini, dia menyadari bahwa Allah bekerja, Allah menunjukkan karyanya yang besar itu di dalam bentuk kelemahan dan kebodohan. Ya, jadi seolah-olah itu sesuatu yang gagal ya. Nah, seringkali juga orang menganggap bahwa ya saya kasih perbandingan, saudara ya. Kalau kita lihat dari cara pandang dunia, orang akan melihat bahwa seorang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa membangun kerajaannya atau kekuasaannya sampai di akhir hidupnya ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat Tuhan Yesus seolah-olah sangat tragis sekali. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa dia justru gagal karena sebagai pemimpin ya dia mati tersalib ya. Nah, itu cara pandang dari manusia, Bapak Saudara. Karena kita melihat dari cara pandang di mana seorang pemimpin yang berhasil itu harus bla 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 ya, harus memiliki ini dan kekuasaannya sekian dan sebagainya. Tetapi justru sebaliknya ya, kematian Kristus di atas kayu salib merupakan satu karya Allah yang besar yang melampaui pemikiran-pemikiran orang pada zaman itu ya, atau bahkan pada zaman kita saat ini yang tidak percaya. Sehingga ketika kita menerima salib Kristus sebagai penyataan Allah, maka kita akan melihat misteri dan pekerjaan Allah yang besar dalam salib sebagai kemenangan iman bagi orang yang percaya. Nah, itu merupakan gambaran dari semacam paradoks ya, semacam kebenaran Allah yang besar yang tersembunyi di dalam semacam kelemahan dan kebodohan salib ya. Dan itu hanya kita sebagai orang-orang percaya yang bisa sampai kepada pemahaman itu ya. Makanya kalau seseorang yang percaya pada karya agung Kristus ya, tentu saja itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya, sehingga kalau menggunakan akal pikiran kita nggak akan mampu untuk memahami misteri Allah yang mendalam selain daripada pimpinan Roh Kudus sendiri. Nah, itu gambaran refleksi dari Martin Luther betapa cukup dalam ya kalau kita mau membaca tulisan-tulisan dia. Dan itu saya pikir menjadi cukup baik input bagi kita dan menjadi refleksi bagi kita. Nah, kemudian yang pokok yang terakhir ini teologi, moralitas, dan spiritualitas ya. Jadi bagi Luther, reformasi moral dan pembaharuan spiritual meskipun penting dalam dirinya adalah signifikansi sekunder dalam kaitannya dengan reformasi doktrin Kristen. Sadar akan kelemahan sifat manusia, Luther mengkritik Wycliffe dan Hus, para pendahulunya, karena mereka membatasi kritik terhadap kepausan itu hanya pada unsur moral saja, di mana mereka seharusnya menyerang teologi yang keliru dari kepausan. Jadi bagi Luther itu pengajaran itu penting ya, karena pengajaran itu menghasilkan pembaharuan pada moralitas dan spiritual ya. Nah, itu sebabnya saya bersyukur Bapak Ibu Saudara bisa ngambil bagian di dalam PA ya. Saya juga sebenarnya punya kerinduan untuk jemaat juga bisa terlibat, karena pengajaran yang baik itu sebenarnya mengubah paradigma kita yang salah
dan memperbaharui moralitas juga spiritualitas kita. Seperti tadi sudah saya sempat singgung kan, kalau misalnya kita punya pemahaman yang benar tentang doktrin pembenaran atau karya salib Kristus, katakanlah begitu, kita akan punya relasi spiritual yang berbeda juga dengan Tuhan, ya. Punya jam doa, baca Alkitab, punya semangat untuk melayani, mendedikasikan hidup untuk Kristus. Karena kita memahami dengan benar. Sebaliknya kalau pemahaman kita biasa saja, atau bahkan mungkin tidak kurang bersemangat untuk memahami iman kita secara sungguh-sungguh, kita juga akan hidup ya seenaknya saja, karena kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dengan serius begitu. Nah, maka Luther melihat bahwa pengajaran tentang iman itu perlu ditanamkan sebagai dasar utama untuk pembaharuan moral dan spiritual, ya. Jadi dia lihat bahwa permasalahan serius yang dihadapi oleh Vatikan zaman itu justru adalah permasalahan teologisnya yang belum clear tentang Kristus, ya, tentang penebusan, tentang soteriologis begitu. Sehingga seharusnya transformasi itu dimulai dari pemahaman yang benar. Nah, dari perjalanan spiritual Luther ini dapat dilihat bahwa pembentukan teologinya dimulai dari pemahaman soteriologi, ya, atau keselamatan, yang kemudian menjadi landasan mengenai moral dan spiritual. Jadi bagi Luther, reformasi moral adalah hal sekunder setelah reformasi doktrin. Doktrin yang benar menjadi landasan moral dan spiritual Kristen. Jadi pemahaman yang benar, Rasul Paulus kan mengatakan di dalam Roma itu pembaharuan akal budi itu dimulai dari pemahaman yang benar tentang siapa kita, siapa Allah, begitu ya, siapa Kristus, peran Roh Kudus dalam hidup kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya itu apa. Nah, itu kan semuanya harus diajari kan. Kalau jemaat, saya pikir kalau orang Kristen memahami itu semua, saya pikir kehidupannya pasti akan menghasilkan buah-buah yang manis untuk Tuhan dan juga untuk gereja, juga untuk dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita sampai di penutup. Jadi ada 3 pokok penting yang kita bahas malam ini. Pertama, Luther telah berjasa, ya, mewariskan gagasan penting tentang 5 sola yang menjadi prinsip dasar pemahaman gereja-gereja reformasi, ya. Kemudian doktrin pembenaran atau ajaran tentang pembenaran adalah inti dari berita Injil dan iman Kristen. Memahami ajaran pembenaran melalui iman dalam Kristus mendorong kita untuk tekun berjuang hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan tanggung jawab karena anugerah keselamatan Allah yang besar telah kita terima. Kemudian kelemahan dan kebodohan salib Kristus di mata manusia justru merupakan paradoks yang menyembunyikan kebenaran agung Allah yang menyelamatkan. Memahami karya salib Kristus akan membawa kita pada pengagungan dan penyembahan yang sesungguhnya di hadapan kebesaran anugerah Allah. Sekian, Tuhan berkati, kiranya bisa memberkati kita semua. Kita serahkan kepada Ibu Gembala. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih, segala kepujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Apapun yang boleh di-sharing pada malam hari ini, dan Roh Kudus yang memberikan pengurapan, dan bagi setiap kami, baik telinga kami seorang murid, sehingga yang baik dari Tuhan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Oce ya Tuhan, berkati juga dalam kerjaannya, dalam pelayanannya. Berkati kami semua, juga Leo dan Melda yang baru kehilangan ataupun orang tua yang Tuhan sudah panggil, berikan mereka kekuatan dan sukacita yang daripada Allah Bapa, dan sehingga semuanya mengalami kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Joshua, berkati juga Susan, dan juga kami yang hadir, Modi maupun Rida. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, apapun masalah, persoalan dalam hidup mereka, dan biarlah tangan kasih Tuhan yang selalu menolong dan memberikan solusi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dan bagi hamba-hamba. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau istirahat, dan sepanjang hari ini kami mau
Kami bersyukur penyertaan Tuhan di dalam segala aktivitas kami, sehingga malam hari ini kami sebentar istirahat, tutup bungkus lindungi, dan bangunkan pagi hari dengan tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat yang daripada-Mu. Kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan sukacita daripada Roh Kudus akan selalu menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup jam kebaktian kami. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak. Sampai kita ketemu lagi.